bersama kami telah hadir Dr. Maksi Reinrondonuwu. Beliau adalah Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian Ketua PP Perdami Dr. M. Siddiq SPM. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang berikutnya adalah ada Direktur P2PTM Dr. Eva. Kemudian ada Dr. Yeni Dwi Lestari, terima kasih sudah bergabung, dan teman-teman dari unit program P2P yang telah menyiapkan temu media pada siang hari ini. Dan tidak ketinggalan, dan yang paling kita sayangi, kita banggakan teman-teman media yang sudah bergabung di link Zoom pada siang hari ini, dan juga teman-teman media yang memonitor di YouTube Kementerian Kesehatan. Pada siang hari ini akan dilakukan press conference Hari Penglihatan Sedunia yang pada bulan Oktober ini setiap tahunnya diperingati untuk meningkatkan kesadaran kita bersama dan masyarakat pada umumnya terkait dengan kesehatan mata dan lainnya. Untuk itu kami mengundang Bapak Dirjen P2P untuk menyampaikan pengantar pada siang hari ini. Kepada Dr. Maksi Reinrondonuwu kami persilahkan. Terima kasih Pak Busroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber dari langsung ini Pak Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata, Pak Dr. M. Siddiq, spesialis mata konsultan, juga Dr. Yeni Dwi Lestari, spesialis mata konsultan, MSc dari Perdami juga Bu Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Bu Eva, serta yang saya banggakan teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang kami peroleh dari World Report on Vision saat ini di seluruh dunia sekitar 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan dan 1 miliar orang diantaranya mestinya dapat dihindari atau dapat dicegah maupun diobati. Kalau di Indonesia datanya menunjukkan survei dari Rapid Assessment of Avoidable Blindness, itu diperkirakan 3 dari 100 orang berumur lebih dari 50 tahun mengalami kebutaan atau sekitar 1,6 juta jiwa. Penyebab utama gangguan penglihatan adalah kelainan refraksi, sedangkan penyebab utama kebutaan adalah katarak. Gangguan penglihatan dan kebutaan bukan merupakan isu perifer sebab berdampak pada hampir sepertiga populasi dunia saat ini dan diperkirakan akan terus meningkat. Meskipun kesehatan mata seringkali dihubungkan dengan capaian pada Sustainable Development Goals melalui global goal ketiga, tujuan ketiga yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Namun kesehatan mata berkaitan dengan pencapaian pada goals lainnya. Target Global Health 2030 yang menjadi fokus negara di dunia termasuk Indonesia yaitu pertama peningkatan sebesar 30% untuk cakupan optimal untuk kelainan refraksi dan yang kedua peningkatan sebesar 40% untuk capaian optimal untuk katarak. Penanggulangan gangguan penglihatan secara komprehensif meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang merupakan amanah juga daripada Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2020 tentang penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, target penurunan prevalensi gangguan penglihatan di Indonesia adalah 25% diharapkan terjadi sampai tahun 2030. Penyakit prioritas pada gangguan penglihatan ya tadi sudah disampaikan, yang pertama katarak, kemudian kelainan refraksi, glaukoma, retinopati,
diodikipum, kebutuhan pada anak, dan low vision. Strategi penanggulangan gangguan penglihatan yang pertama itu penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor. Yang kedua, penguatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat itu peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan SDM dan standarisasi. Kemudian yang kelima itu penguatan surveillance dan pemantauan dan evaluasi kegiatan. Bapak Ibu sekalian, Hari Penglihatan Sedunia atau dikenal dengan World Sight Day diperingati pada hari Kamis minggu kedua bulan Oktober di setiap tahun. Tahun ini bertepatan hari Kamis di tanggal 13 Oktober 2022 yang mengusung tema global yaitu Love Your Eyes. Ada 3A, jadi accessible, available, affordable. Dan tema nasional Mata Sehat Milik Kita. Rangkaian kegiatan peringatan penglihatan sedunia ini tahun 2020 yaitu media briefing Hari Penglihatan Sedunia yang sekarang sementara kita lakukan ini, kemudian deteksi dini penyakit tidak menular, ya. Kemudian edukasi masyarakat melalui PJ, live program Rabu Sehat, kemudian seminar virtual penanggulangan gangguan penglihatan, juga deteksi dini gangguan penglihatan dan pembagian kacamata bagi anak sekolah. Nah, tujuan dari peringatan dari penglihatan sedunia tahun ini yang pertama meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap gangguan penglihatan. Yang kedua, mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata dan mencegah gangguan penglihatan untuk mewujudkan generasi yang baik, generasi emas yang sehat dan produktif. Dan ketiga, meningkatkan kepedulian pentingnya menjaga kesehatan mata selama menggunakan gadget dengan menerapkan 20-20-20. Nanti narasumber akan lebih detail menjelaskan. Dan yang terakhir, meningkatkan upaya deteksi dini gangguan penglihatan mata di masyarakat. Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020 ini juga mempunyai pesan global terhadap kesehatan mata, yaitu mengajak keterlibatan semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait untuk memprioritaskan dan mengharusutamakan isu-isu kesehatan mata dalam rangka menjamin pelayanan mata yang aksesibel, inklusi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pemerintah bersama dengan berbagai pihak dalam proses mengembangkan Vision Center, yaitu sebuah bentuk pelayanan kesehatan mata terintegrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat layanan primer yang menyediakan layanan kesehatan mata secara komprehensif kepada individu, masyarakat, atau komunitas melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Terakhir, pesan untuk masyarakat, ini saya kira yang penting bantuan teman-teman media untuk dapat menyampaikan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata dan mencegah gangguan penglihatan, termasuk melakukan deteksi dini gangguan penglihatan dengan tes tajam atau visus secara sederhana. Ya, paling sederhana kalau tes visus pakai jari. Segera berkunjung segera berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika ada tanda dan gangguan penglihatan untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian tentu harapan kami untuk teman-teman media untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga kesehatan mata dan menjaga penglihatan, kemudian menyajikan konten yang faktual dan menarik terkait kesehatan mata untuk mengedukasi masyarakat.
Kemudian tentu kami harapkan ada saling komunikasi terus terkait dengan kami terbuka dengan untuk kesehatan mata dengan teman-teman media, terutama bagaimana kita melawan hoax. Akhirnya saya mengajak seluruh masyarakat dan para penggiat kesehatan untuk berpartisipasi dan mendukung peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2022 serta mengkampanyekan pesan-pesan Love Your Eyes, mata sehat milik kita. Terima kasih untuk semua yang hadir, terutama para narasumber. Semoga semua kegiatan dalam rangka peringatan penglihatan sedunia ini dapat memberi dampak yang nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maksi Rainer Nungu yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kesehatan mata di Indonesia. Antara lain bagaimana meningkatkan advokasi, kemudian koordinasi lintas, penguatan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan mata, dan penguatan akses layanan kesehatan mata di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, temanya adalah mata sehat milik kita, atau ini adalah sebuah himbauan untuk kita renungkan bersama dan kita laksanakan, sebarluaskan kepada masyarakat. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan dengan paparan narasumber yang berikutnya, yaitu Bapak Dr. M. Siddiq, spesialis mata konsultan. Beliau adalah Ketua PP Perdami. Dr. Siddiq, kami silakan, Dokter. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan bertemu pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Maksi Nungu, Dirjen P2P, kemudian Dr. Eva Susanti, Direktur P2PTM, teman-teman dari Kemenkes, dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Publik Kemenkes, teman-teman media. Berbahagia sekali saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, setiap tahun kita selalu memperingati Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day setiap hari Kamis minggu kedua. Kenapa demikian? Karena memang saat ini masalah mata masih menjadi keprihatinan kita semua. Saat ini masih banyak sekali orang mengalami gangguan penglihatan, ya. Kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia saja kurang lebih 1 juta orang mengalami kebutaan, dan kurang lebih sebetulnya ada sekitar 5-6 juta orang mengalami gangguan penglihatan, dan sebagian besarnya adalah masih mungkin untuk diatasi masalah tersebut, ya. Kita ketahui bahwa pada tahun ini mengambil tema Love Your Eyes dengan subtopik accessible, affordable, dan available. Maksudnya adalah bahwa kita berharap bahwa adanya equality dalam layanan kesehatan mata untuk seluruh masyarakat. Karena kita ketahui bahwa masyarakat yang terbanyak adalah masyarakat yang kurang mampu, justru yang banyak atau paling banyak mengalami gangguan penglihatan. Diharapkan bahwa dengan tema ini kita bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mudah diakses, kemudian dapat terjangkau, affordable tentunya, dan tersedia layanan yang berkualitas. Ini yang kita harapkan. Dan ingin saya sampaikan bahwa masalah mata sebetulnya adalah masalah kita semua. Bukan hanya masalah Kemenkes, bukan hanya dokter mata, tapi seluruh kita semua sebetulnya bertanggung jawab dalam masalah kesehatan mata di negara kita. Karena itu, partisipasi teman semua dari media sebetulnya sangat bermanfaat, diharapkan agar bisa membangkitkan kesadaran pada seluruh pemangku jabatan, kepentingan betapa pentingnya masalah kesehatan mata, dan sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan agar layanan kesehatan mata bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih terjangkau, tersedia, yang bermutu, serta yang tadi saya katakan, ya, lebih mudah diakses. Barangkali tadi Dr. Maksi sudah banyak sekali berbicara mengenai masalah Hari Kesehatan Sedunia, masalah mata di Indonesia. Saya tidak banyak menyampaikan. Nanti sejauh saya, Dr. Yeni adalah pakar dalam oftalmologi komunitas, akan berbicara lebih banyak mengenai masalah kesehatan mata.
baik di dunia maupun di Indonesia. Sekali lagi terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dengan acara hari ini kita lebih bisa memberikan layanan mata pada masyarakat sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan mata pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siddiq selaku Ketua PP Perdami telah menyampaikan beberapa masukan kepada kita informasi terkait dengan kondisi kesehatan mata di Indonesia dari sisi Perdami. 1 juta orang masih mengalami gangguan penglihatan di Indonesia. Dan ini diperingati pada setiap hari Kamis minggu kedua bulan Oktober setiap tahun adalah Hari Penglihatan Sedunia. Baik, terima kasih Dr. Siddiq yang telah menyampaikan paparannya dan kami lanjutkan pada narasumber berikutnya. Kami persilakan dengan Dr. Yeni Lestari dari Perdami, Dr. Yeni Dwi Lestari, spesialis mata konsultan MSc, yang akan menyampaikan materi tentang strategi 3A dalam penanggulangan penglihatan. Begitu ya, Dr. Yeni. Kami persilakan Dr. Yeni untuk pengkayaan informasi buat teman-teman media nih, biar punya banyak bahan terkait dengan kesehatan mata di Indonesia. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Sebelumnya, sambil menunggu saya bisa men-share paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Dr. Maksi Rondonunggu dan Dirjen P2P Kemenkes, kemudian juga Dr. Eva Susanti, Dirjen P2 PTM, dan ada juga Dr. Dr. Nani dari PTM. Selamat berjumpa kembali Dr. Nani dan teman-teman media serta Dr. Siddiq yang terhormat, Dok. Selamat siang. Izinkan saya untuk bisa memaparkan atau mungkin menambah informasi mengenai penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia kepada host. Apakah saya bisa dijadikan co-host untuk bisa men-share paparan saya? Sudah bisa, Bu. Silakan langsung di-share. Ya. Baik. Baik. Itu sudah kelihatan, tinggal dibesarkan. Baik. Ya, sudah kelihatan, Dr. Leni? Ya, bisa dimulai ya. Jadi pada siang ini ada beberapa informasi yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Maksi dan Dr. Siddiq, namun mungkin dengan adanya visualisasi ini saya harapkan juga bisa menambah terangnya ya informasi mengenai penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia. Terutama tentang strategi 3A, accessible, available, dan affordable. Ya, seperti telah disebutkan tadi ya, bahwa secara global terdapat 2,2 miliar orang yang memiliki gangguan penglihatan di dunia. Yang sebenarnya hampir setengahnya itu sebenarnya tidak perlu untuk menderita gangguan penglihatan tersebut ya. Namun karena adanya masalah akses ya, masalah awareness dan lain-lain ataupun biaya, maka orang-orang tersebut belum mendapatkan layanan kesehatan yang bisa menangani masalah kesehatan mata yang mereka derita. Nah, ini sebenarnya merupakan masalah global ya, karena mau tidak mau jika kita hidup lebih lama pasti ada satu masa atau satu situasi yang mengharuskan kita untuk menangani kesehatan mata yang diderita oleh orang tersebut ya. Jadi dikatakan bahwa minimal 1 kali dalam masa hidupnya seseorang itu pasti memiliki gangguan mata yang memerlukan akses kepada layanan kesehatan. Nah, sayangnya memang hampir 90% gangguan penglihatan itu terdapat di negara-negara atau di wilayah dengan penduduk yang berpenghasilan rendah.
sudah kita ketahui bahwa kesehatan mata itu sangat berkaitan erat dengan ekonomi suatu daerah. Ya, jika daerah itu miskin, maka kita bisa memperkirakan bahwa akan terdapat banyak sekali gangguan penglihatan di daerah tersebut. Nah, di dunia, 50% gangguan penglihatan tersebut sebenarnya bisa dicegah atau bisa ditangani. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil dari RAP survey atau Rapid Assessment of Avoidable Blindness, kita mendapatkan bahwa gangguan penglihatan di Indonesia itu lebih dari 80%-nya itu bisa ditangani. Nah, ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi kita, karena kalau kita bisa menangani 80% kasus, sebenarnya kan akhirnya hanya 20% kasus yang istilahnya lost case gitu ya, yang tidak bisa ditangani, ataupun walaupun sudah ditangani tapi namun tidak mendapatkan hasil ataupun penglihatannya masih akan tetap tidak baik. Nah, 80% ini sebenarnya merupakan kesempatan kita, kesempatan yang baik kalau kita ingin menginvestasikan usaha kita untuk menangani gangguan penglihatan ataupun kebutaan di Indonesia. Nah, saat ini gangguan penglihatan itu selalu dikaitkan dengan produktivitas. Ya, sudah banyak sekali jurnal ataupun evidence base yang memaparkan bahwa ada konsekuensi kehilangan produktivitas, ada konsekuensi kehilangan ekonomi dari seluruh gangguan penglihatan yang diderita, baik itu di suatu negara maupun global. Ya. Data terakhir dari IPB menyatakan bahwa gangguan penglihatan ini menyebabkan hilangnya produktivitas senilai 411 miliar per tahun. Ya, padahal jika kita menginvestasikan sekitar 25 miliar, masalah hilangnya produktivitas ini tidak akan terjadi. Kita melihat ke kondisi Indonesia. Ini berdasarkan hasil survei ya, Rapid Assessment of Avoidable Blindness pada tahun 2014 dan 2016 yang dilakukan di 15 provinsi, kita mendapatkan bahwa angka kebutaan di Indonesia itu mencapai 3%. Nah, ini baru angka kebutaan, belum angka gangguan penglihatan. Angka gangguan penglihatan jauh lebih tinggi dibandingkan angka kebutaan tentunya. Nah, ya. Nah, angka kebutaan yang mencapai 3% ini dari rapat terakhir di IPB Siaro, Indonesia merupakan negara dengan angka kebutaan tertinggi, ya. Jadi masih merupakan negara dengan angka kebutaan tertinggi di South Asia Region WHO. Nah, ini adalah kondisi di Indonesia, ya, dengan populasi 262 juta. Kita memiliki 1,6 juta orang itu buta, dan 6,4 juta orang itu mengalami gangguan penglihatan, sehingga jika di total kita masih memiliki 8 juta orang dengan gangguan penglihatan. Penyebab kebutaan sendiri tadi sudah disampaikan oleh Dr. Maksi bahwa paling tinggi adalah katarak. Ya, dan yang kedua adalah kelainan refraksi, diikuti oleh glaukoma dan juga diabetes retinopati, ya. Jadi kelainan posterior disebabkan oleh diabetes mellitus. Nah, sebenarnya jika kita melihat data ini, maka fokus dari program penanggulangan kebutaan dan gangguan penglihatan akan difokuskan kepada dua, yaitu katarak dan juga kelainan refraksi. Walaupun glaukoma, diabetes, retinopati diabetik, dan kesehatan mata anak itu juga merupakan prioritas berikutnya. Ya. Nah, kita mesti melihat ke depan bentuk demografi Indonesia di tahun 2025 sampai 2035, bahwa bentuknya itu kita akan memiliki bonus demografi, ya. Dan bonus demografi ini tentunya akan memiliki konsekuensi positif, tapi juga
mesti kita kita mesti siap-siap, karena pada saat bonus demografi yang usia produktifnya ini meningkat pada tahun 2025 sampai 2035, maka usia lanjut populasi usia lanjut juga pasti akan meningkat. Dan kita ketahui bahwa banyak sekali kondisi kelainan mata itu berkaitan dengan proses degenerasi, artinya proses penambahan usia jadi berkaitan dengan penambahan usia seperti katarak glaukoma, kemudian juga presbiopia. Presbiopia merupakan salah satu kelainan refraksi yang disebabkan oleh penambahan usia. Nah, dengan adanya pola demografi Indonesia yang seperti ini, maka diprediksi bahwa tantangan kita akan meningkat. Pastinya kasus katarak itu akan sangat meningkat karena dihubungkan dengan peningkatan usia. Peningkatan usia karena usia harapan hidup orang Indonesia sangat tinggi dan populasinya memang tinggi. Jadi kalau kita tidak bersiap-siap, kita tidak mengantisipasi, kita tidak mencanangkan satu program untuk menanggulangi katarak ini, maka akan diprediksi kebutaan pasti akan meningkat dan bisa terjadi katarak tsunami. Nah, walaupun banyak sekali tantangan yang telah saya sebutkan, sebenarnya kita memiliki satu kesempatan. Kesehatan mata sudah mulai, advokasinya sudah mulai menampakkan titik terang, karena saat ini kesehatan mata selalu dikaitkan untuk pencapaian SDGs sebuah negara. Dan tidak ada satu negara yang bisa mencapai SDGs-nya jika kesehatan matanya tidak difikirkan atau tidak ditanggulangi, gangguan matanya tidak ditanggulangi. Kesehatan mata sangat berkaitan erat, dan ini sudah bukti-bukti sudah memaparkan bahwa seperti yang tadi dikatakan bahwa kelainan mata banyak sekali terjadi di negara-negara dengan ekonomi yang rendah Kemudian juga sebenarnya kesehatan mata ini sangat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mata ini merupakan kunci untuk memastikan seseorang kondisinya memang sehat baik secara fisik maupun mental dan juga lingkungannya. Dan tentunya kesehatan mata juga memiliki impact yang positif untuk pencapaian SDGs 4, Quality Education di mana anak-anak sekolah pastinya memerlukan kesehatan mata yang prima untuk bisa menerima pelajarannya, untuk bisa berkembang mencapai potensi maksimalnya. Karena jika penglihatannya terganggu, maka informasi yang disampaikan biasanya kan lebih dari 80% itu disampaikan melalui visual sehingga jika penglihatannya tidak baik, maka anak-anak ini tidak bisa belajar dengan maksimal, dengan optimal. Dan kesehatan mata yang buruk itu sudah terbukti memang banyak sekali kita dapatkan inequalitas, artinya ketidaksamaan. Dan juga sebenarnya kesehatan mata ini sangat penting untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di suatu negara, dan ini sudah banyak sekali bukti-bukti yang mendukungnya. Nah, sehingga pada tahun 2021 sebenarnya Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian program global, program kesehatan mata global, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mengusung akhirnya adopsi dari Integrated People Center bisa diadopsi oleh PBB. Nah, pada tahun 2021 IPB dan juga WHO mengeluarkan satu program yang dinamakan 2030 Insight, Ending Avoidable Sight Loss, dengan tujuan di mana pada tahun 2030 kami ingin melihat dunia di mana
tidak seorang pun mengalami kehilangan penglihatan yang tidak perlu. Atau sebenarnya gangguan penglihatan itu dapat dicegah sehingga seseorang dapat mencapai potensi penuh mereka. Dan yang kedua adalah layanan perawatan dan rehabilitasi mata dapat diakses, bisa berupa inklusif dan juga terjangkau oleh semua orang dimanapun, kapanpun mereka butuhkan. Dan orang-orang memahami pentingnya merawat kesehatan mata mereka sendiri dan menuntut akses ke layanan kesehatan dan bebas dari beban stigma sosial apapun. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, sebenarnya ada 3 elemen yang bisa kita lakukan, kita usahakan. Yang pertama adalah elevate. Elevate ini kita berusaha mengangkat isu bahwa kesehatan mata itu merupakan isu yang fundamental, yang sangat penting, selalu dikaitkan dengan ekonomi dan sosial serta pembangunan di suatu daerah. Ya, yang kedua adalah integrate, ya, jadi menggabungkan layanan kesehatan mata dalam sistem perawatan kesehatan yang lebih luas. Jadi tidak bersifat eksklusif hanya kesehatan mata, selalu kita integrasikan dengan program-program layanan kesehatan mata baik di tingkat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Yang ketiga adalah activate, artinya mendorong konsumen dan perubahan pasar. Kita ingin masyarakat kita menjadikan kesehatan mata ini sebagai kebutuhan mereka dan akhirnya mendorong adanya permintaan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih baik dan bisa diakses secara mudah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, pastinya kita mesti mengintegrasikan layanan kesehatan mata itu ke dalam program atau layanan kesehatan yang lebih luas, ya. Dan ini seperti tadi dikatakan harus dilakukan di semua layanan, baik tingkat pencegahan, pengobatan maupun rehabilitatif, ya. Dan kita menggunakan strategi yang baru yang dulunya berupa disease center, artinya kita berfokus kepada penyakit, saat ini kita berfokus kepada orangnya. Apa sih orang di satu komunitas itu memerlukan apa? Layanan apa yang mereka perlukan? Itulah yang kita berikan kepada masyarakat tersebut. Kalau selama ini kita memberikan layanan yang istilahnya defaultnya sama di semua daerah, di semua layanan, di semua fasilitas kesehatan, padahal sebenarnya masyarakat tersebut tidak memerlukan layanan tersebut, itu adalah merupakan satu, menurut saya merupakan suatu investasi yang tidak efektif dan efisien. Nah, dengan adanya strategi yang baru ini, kita akan memastikan bahwa setiap orang dimanapun memiliki akses ke layanan kesehatan mata yang berkualitas dan tentunya terjangkau. Nah, ini yang dinamakan dengan strategi Integrated People Centered Eye Care, di mana strategi ini mengedepankan adanya koordinasi lintas sektor kesehatan dan non-kesehatan, serta terkoordinasi lintas tingkat fasilitas kesehatan. Jadi di masing-masing tingkat fasilitas kesehatan, sistem merujukannya itu diperbaiki. Ya. Kemudian juga pelayanan ini berorientasi pada pasien sebagai penerima manfaat dari pelayanan, dan untuk semua usia, ya, jadi sepanjang hidup pasien, sehingga menghasilkan pelayanan yang berkesinambungan dimulai dari promosi, pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan juga rehabilitasi. Dan sebenarnya strategi ini sudah diadopsi dan sudah dituangkan dalam Permenkes 82 tahun 2020, sehingga sebenarnya pemerintah Indonesia ini sudah mencoba untuk mendukung adanya strategi tersebut, ya, sebagai kebijakan, di mana dikatakan penguatan di Permenkes 82 tahun 2020 itu kita akan mengadakan penguatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jadi kita tingkatkan peran serta mereka untuk kesehatan mereka sendiri. Kemudian adalah penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan sumber daya dan standarisasi pelayanan, penguatan sistem surveillance serta pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, serta penyediaan sumber daya yang mencukupi dalam penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.
Nah, tentunya ke depannya kita memiliki target atau tantangan yang lebih besar lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa di Permenkes itu target kita adalah menurunkan angka kebutaan sebanyak 25%, karena kita pada saat membuat Permenkes ataupun roadmap itu memang berdasarkan strategic plan yang sebelumnya. Namun pada tahun 2020 mulai tahun 2021 ini kita memiliki global target yang indikatornya itu dipindahkan dari indikator outcome menjadi indikator yang proses, di mana kita mesti meningkatkan 40% dari coverage kelainan refraksi. Jadi pasien-pasien atau masyarakat atau penduduk yang memiliki kelainan refraksi itu sudah harus ditingkatkan pemeriksaan kelainan refraksi sampai 40%. Ini untuk menanggulangi gangguan penglihatan yang disebabkan oleh kelainan refraksi. Sementara untuk katarak, kita memiliki target bahwa kita mesti meningkatkan coverage dari operasi katarak sebanyak 30%. Dan coverage ini artinya adalah jumlah pasien yang sudah dioperasi dibandingkan jumlah pasien yang memerlukan operasi katarak. Ya. Nah, ini bukan tugas yang mudah, ya. Makanya dengan adanya peringatan dari Hari Penglihatan Sedunia di tahun 2022 ini, kita mencoba untuk mengingatkan kembali baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, masyarakat sendiri maupun media massa yang kita mintakan bantuan untuk men-share informasi bahwa kita masih memiliki masalah besar dan ayo sama-sama kita kita perbaiki, kita tangani masalah kita bersama dengan masyarakat sendiri. Sebenarnya Hari Penglihatan Sedunia tahun ini tetap menggunakan tema Love Your Eyes seperti tahun 2021 karena penggunaan tagline Love Your Eyes pada tahun 2021 ini dinilai sukses. Namun pada tahun ini kita ingin setingkat lebih tinggi, tidak hanya raising awareness, tapi kita juga ingin mencoba untuk memulai satu aksi. Ya, yang aksinya berupa layanan yang accessible, available, dan affordable. Apakah yang dimaksud dengan accessible, available, dan affordable? Kita lihat bahwa kita ingin bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki akses kepada layanan kesehatan dimanapun, ya, dan setiap penduduk Indonesia memiliki akses kepada layanan kesehatan mata dimanapun, ya. Dan ini sebenarnya bisa dilaksanakan jika layanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan mata itu berada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nah, mulai tahun ini Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk Perdami mencoba satu pilot project untuk pengembangan Vision Center, di mana pengembangan Vision Center ini tujuannya adalah untuk menyediakan layanan yang bisa diakses, yang terdekat dengan masyarakat, ya. Jadi ini sifatnya di layanan primer. Ya. Di Vision Center ini kami berharap bahwa kita bisa melayani masyarakat, baik itu pemeriksaan screening, early detection, ya, untuk semua penyakit, terutama katarak dan kelainan refraksi. Dan khusus untuk kelainan refraksi, kita harapkan bahwa Vision Center ini bisa menjadi satu unit atau satu fasilitas yang juga bisa menyediakan adanya penyediaan kacamata yang terjangkau, ya, karena tentunya penyediaan kacamata ini termasuk ke dalam salah satu strategi penanggulangan gangguan penglihatan yang dinilai paling efektif, ya, karena hanya kita invest kacamata maka gangguan penglihatannya itu bisa teratasi dan masyarakat itu ataupun orang tersebut bisa langsung produktif, ya, hanya dengan menginvestasikan satu kacamata. Kemudian yang kedua adalah
kita inginnya bahwa pemeriksaan mata itu bisa tersedia untuk segala usia, ya, baik itu bayi baru lahir sampai kepada populasi dengan usia yang lanjut, ya. Dan sebenarnya banyak sekali pemeriksaan mata yang bisa dilakukan secara sederhana, ya, dan tidak memerlukan alat-alat yang sophisticated atau alat-alat yang canggih, ya. Untuk screening sendiri banyak sekali kita sudah mulai mengembangkan dari yang paling sederhana dengan metode lihat, ya, jadi menghitung jari dari jarak 6 meter yang kita ajarkan kepada kader-kader, sampai yang paling canggih menggunakan artificial intelligence. Dan yang ketiga adalah kita ingin bahwa kacamata itu bisa terjangkau harganya, ya. Jadi kita sudah mulai memikirkan bagaimana caranya bisa menyediakan kacamata dengan kualitas tinggi namun terjangkau dan bisa diakses oleh seluruh penduduk Indonesia, sehingga pasien tersebut bisa melihat dengan lebih baik, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat Hari Penglihatan Sedunia, mata sehat milik kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yeni Dwi Lestari yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun ini, mata sehat milik kita, dengan slogan yang 3A, yaitu accessible, available, dan affordable. Artinya masyarakat itu bisa menjangkau, ada, dan itu bisa memberikan nilai produktivitas yang jauh lebih tinggi, mencapai 88% kalau dilihat dari operasi katarak. Jadi kalau katarak terselesaikan dengan baik, maka kapasitas masyarakatnya itu bisa meningkat 88%. Baik, terima kasih Dr. Yeni. Dan Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan para narasumber. Dan ada Dr. Maksi, ada Dr. Sidik, ada Dr. Yeni, dan juga ada Direktur P2PTM, Dr. Eva. Saya kira masih ada Dr. Eva Susanti. Baik, Bapak Ibu, kami akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan ataupun diskusi dari teman-teman media. Yang pertama dari dinisuara.com. Ini untuk Pak Maksi atau untuk Kemenkes. 1. Soal tanggungan kacamata penderita miopi atau rabun jauh dan dekat sudah ditanggung BPJS. Saat ini presentasi tanggungannya berapa persen dan bagaimana prosedurnya? Yang kedua, tanggungan kacamata oleh BPJS bisa dilakukan di rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah. Lalu kapan kira-kira bisa bekerjasama dengan optik swasta? Adakah rencana seperti itu? Itu 2 untuk Dr. Maksi. Silakan, Dok. Atau mungkin Dr. Maksi tidak di tempat, mungkin bisa dengan Ibu Direktur. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi ya, memang silakan, untuk klaiman BPJS terhadap kacamata ini memang sesuai dengan kelas rawatannya Pak. Jadi untuk yang PBI hak rawat kelas 3 itu klaim tarifnya itu sekitar 150.000. Kemudian untuk hak rawat kelas 2 itu sekitar 200.000. Kemudian untuk hak rawat kelas 1 sekitar 300.000. Nah, ini ketentuannya diberikan paling cepat itu 2 tahun sekali. Dan indikasi medis minimal itu sperisnya 0,5 dan silindrisnya 0,25. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi apakah memang sudah bekerja sama dengan optik? Ada beberapa optik yang sudah bekerja sama, Pak. Jadi nanti tinggal dilihat ketika masyarakat ingin mengakses kacamata, pertama-tama dia harus mengunjungi dulu layanan untuk pemeriksaan mata. Apakah bisa di puskesmas yang tempat wilayah kerja kartu sesuai dengan rujukan berjenjangnya itu ya, tempat dia berada. Nanti akan diberikan rekomendasi kira-kira bisa mengambil kacamatanya di optik yang sudah memang bekerja sama dengan
apa namanya BPJS. Jadi seperti itu, Pak. Biasanya sudah ada daftarnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eva Susanti atas penjelasannya. Kemudian masih dari Mbak Dini suara.com untuk Perdami. Perdami ini ada Dr. Yeni. Benarkah orang dengan minus lalu tidak pakai kacamata membuat angka minusnya jadi bertambah? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa minus minimal orang yang lakukan operasi LASIK? Bisakah setelah LASIK minus muncul kembali? Ini untuk Dokter Yeni, silahkan dari Perdami atau nanti ada tambahkan oleh Dokter Sidik. Kami silahkan Dokter Yeni. Ya, terima kasih Pak. Dokter Sidik izin saya menjawab ya Dok. Silakan. Jadi, ya, tanyakan kalau orang dengan minus, terus tidak pakai kacamata membuat angka minusnya jadi bertambah, benar apa tidak gitu ya. Ada benarnya juga ya, karena terutama pada usia minusnya diderita pada anak-anak ya, karena jika mata terus berakomodasi, ini disebutkan sebagai salah satu faktor risiko untuk progresivitas dari miopia atau minus. Walaupun sebenarnya progresivitas dari miopia atau mata minus ini bukan hanya satu faktor aja, jadi multifaktorial juga ya, ada genetik ya, kemudian ada lifestyle, kemudian juga ada kegiatan yang dilakukan kegiatan dekat yang dilakukan terus-menerus ya, jadi membaca, melihat gadget terus-menerus, itu juga dikatakan sebagai salah satu faktor resiko ya. Terus kemudian outdoor activities ya, paparan sinar matahari itu juga merupakan salah satu faktor ya yang menyebabkan adanya progresivitas dari miopia atau mata minus. Jadi tidak menggunakan kacamata itu bukan satu-satunya faktor resiko yang bisa menyebabkan progresivitas dari mata minus. Kemudian yang kedua, minus berapa sih yang bisa dilasik dan bisakah setelah lasik minus muncul kembali? Ini mungkin Dokter Sidik yang lebih tepat menjawab nih, karena beliau melakukan juga ya tindakan ini. Silakan Dokter Sidik, kami persilakan Dokter Sidik. Baik, terima kasih untuk Mas Andi ya, kalau salah ya. Oh bukan, tadi dari siapa? Dari Dini suara.com ya? Dari Mbak Dini dari suara.com, Dokter Sidik. Ya, tentang LASIK sebetulnya pada dasarnya tidak ada minimal untuk operasi LASIK. Ya, maksimal barangkali ada, karena operasi LASIK sangat ditentukan oleh berapa sih sebetulnya ketebalan kornea seseorang, yang pada dasarnya ketebalan itu berbeda-beda. Ya, jadi ini barangkali sedikit teknis ya. Makin banyak minusnya, makin butuh ketebalan lensa yang lebih tebal. Ya, karena ada minimal ketebalan lensa yang harus disisakan setelah LASIK. Jadi untuk minimal sebenarnya tidak ada. Karena itu banyak orang-orang yang datang sekarang ini, orang banyak datang minta LASIK, misalnya dia minus setengah atau minus 3/4, tidak boleh atau ingin masuk polisi misalnya. Selalu syaratnya adalah bahwa anak tersebut tidak boleh kacamata, jadi dilasik. Jadi sebenarnya tidak ada minimal. Kemudian, apakah bisa kembali? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Karena itu pada lasik diharapkan persyaratannya adalah bahwa ukuran minusnya atau ukuran refraksinya sudah stabil, tidak berubah dalam 1 tahun terakhir. Jadi di 1 tahun, katakanlah 1 tahun lalu minus 3, tahun ini minus 3 juga, atau maksimum 3,5. Jadi perubahan tidak lebih dari setengah masih. Kalau perubahan yang lebih dari itu, ya bisa dibayangkan mungkin dalam beberapa bulan, beberapa tahun dia akan kembali minus. Seperti itu. Kira-kira itu jawabannya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Sidik. Demikian ya Mbak Dini, jawaban dari Dokter Sidik tentang LASIK tadi. Kemudian izin kami lanjutkan pertanyaan dari Mas Andi dari Antara. 1 dan 2 mungkin ini untuk Kemenkes, untuk Bu Direktur ya. Apakah semua penyakit yang berkaitan dengan gangguan mata saat ini bisa di-cover oleh pembiayaan BPJS Kesehatan? Yang kedua, bagaimana kemampuan fasilitas di tingkat layanan primer dalam mendeteksi dini gangguan mata? Silakan Dokter Susanti.
Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertama, untuk yang bisa di-cover oleh BPJS adalah background retinopathy and retinal vascular change, ya. Kemudian ada diabetic retinopathy, kemudian glaukoma, kemudian glaukoma suspek, kemudian katarak, low vision, kemudian miopia dan presbiop. Jadi itu jenis-jenis yang bisa di-cover oleh BPJS, Pak. Nah, kemudian apakah bisa dilakukan di fasilitas pelayanan primer gitu Pak ya untuk deteksi dini? Bisa sekali Pak. Jadi memang kita sebenarnya sudah menyiapkan deteksi dini untuk masyarakat terkait untuk gangguan penglihatan ini. Jadi memang kita sudah siapkan karena itu sangat penting gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Yeni bahwa memang produktivitas itu akan sangat berkurang sekali apabila masyarakat kita terjadi gangguan penglihatan. Jadi begitu Pak. Terima kasih. Baik, jadi di Vaskes primer sudah bisa melayani ya, Dr. Eva. Masyarakat juga iya bisa. Baik, terima kasih Dr. Eva Susanti. Pertanyaan masih dari Mas Andi dari Antara yang nomor 3. Mungkin ini untuk Dr. Siddiq dan mungkin Dr. Yani. Menurut CDC atau Centers for Disease Control and Prevention, gas air mata merujuk pada riot control agents yang merupakan komponen kimia. Paparan gas air mata mengakibatkan iritasi di mata serta mulut dan tenggorokan. Bagaimana kebijakan Kemenkes? Nah, ini kebijakannya mungkin nanti bisa ke Dr. Susanti lagi, tapi terkait dengan kebahayaannya ini seperti apa mungkin dari Berdami bisa menyampaikannya. Silakan Dr. Siddiq. Makasih. Ini kaitannya masih dengan isu terkini ya. Isu kanjuruhan barangkali Pak ya. Kanjuruhan ya. Gas air mata seberapa bahaya. Silakan Dr. Siddiq ya. Dari bermacam-macam gas ya isinya. Kalau tidak salah itu ada yang disebut dengan bromoaseton, benzil, bromid, etil, semuanya itu bisa menyebabkan iritasi pada mata. Iritasi ya, artinya kalau dicuci kemudian insya Allah dia akan kembali sih. Biasanya tidak menimbulkan akibat yang permanen, tapi iritasinya bukan main karena akan terus, namanya gas air mata akan terus dipicu untuk keluar air mata sehingga orang kesulitan untuk melihat. Tapi sebenarnya banyak efek lain juga ya, ke paru-paru, ke hidung, tenggorokan. Jadi ini juga efek yang membuat sesak nafas. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa diakibatkan oleh gas air mata. Meskipun pada awalnya barangkali ditujukan untuk supaya orang tidak mampu melihat lagi ya karena perih, supaya kerusuhan bisa diatasi. Tapi efek-efek lain itu seperti yang barangkali itu dari Prof. Chandra ya dan Olga Ditama bahwa bisa juga berpengaruh terhadap saluran nafas, tenggorokan, paru-paru, hidung dan lain-lainnya barangkali. Tapi pada dasarnya efek tersebut bisa hilang dengan dicuci air mata. Cuma memang pada saat tersebut akan terjadi pembengkakan ya pada daerah-daerah saraf lendir kornea yang sangat tidak nyaman. Karena kita melihat bahwa orang-orang yang kena gas air mata ini semuanya panik karena merasa sesak dan tidak bisa melihat matanya karena perih. Barangkali yang saya jawab ya. Saya kebijakan Kemenkes barangkali silakan dari Kemenkes bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Dr. Siddiq. Untuk yang bagaimana kebijakan Kemenkes, apakah ini juga masih dalam kebijakan Kemenkes terkait dengan penggunaan gas air mata di Indonesia khususnya dalam penanggulangan kerusuhan? Saya sendiri mungkin masih juga belum tahu, tapi barangkali dari Dr. Eva Susanti bisa ada informasi terkait dengan hal ini. Dr. Eva, silakan. Kebijakan kita terkait penggunaan gas air mata itu Pak mungkin bukan dalam arti yang penting itu harusnya ada kerjasama lintas sektor gitu ya Pak ya. Apakah memang itu sangat penting digunakan? Nah, ini yang sebenarnya yang harus diingat gitu ya. Karena kalaulah memang nanti kemudian juga mungkin kalau hanya dalam arti tidak terlalu ini harusnya tidak digunakan dalam hal yang banyak gitu ya Pak ya, karena memang kalau terlalu banyak itu kan akibatnya juga ada beberapa risiko gitu ya kan. Risikonya ini sebenarnya sebagai senjata, sebenarnya dia memang ada sedikit kegunaannya untuk kerusuhan dan lain sebagainya, tetapi memang dia ini tidak mematikan sebenarnya awalnya karena
ada risiko cedera serius itu bila terlalu banyak ya. Kemudian mungkin juga kalau kita melihat risiko lain yang terjadi, mungkin juga ada risiko terpukul, risiko cedera ya, karena mungkin sudah tidak bisa melihat. Kemudian juga kalau misalnya banyak rame bertabrakan, bisa jadi juga ada patah tulang dan lain sebagainya, cedera pembuluh darah gitu ya, dan hal-hal lain. Tapi kalau misalnya hanya sedikit nggak terlalu berdesak-desakan, mungkin tidak ini Pak. Jadi seharusnya memang dalam arti penggunaannya ini harusnya ada kerjasama yang lebih baik gitu ya terhadap jadi ada indikasi penggunaannya gitu ya Pak. Jadi seperti itu seharusnya. Jadi mungkin demikian Pak dari kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eva Susanti. Jadi kerjasama, kesepakatan dan mungkin ada regulasi terkait dengan penggunaan gas air mata ini dalam hal penanggulangan kerusuhan. Nanti bisa di-in-depth lagi. Baik, kemudian kami lanjutkan dari Deti G. Sukma Wijaya dari merahputih.com. Apakah ada program upaya edukasi dini tentang kesehatan mata untuk anak usia sekolah dan peningkatan pelayanan kesehatan mata untuk usia dini? Mengingat jika usia dini tidak dimaksimalkan untuk kesehatan mata, maka dapat berdampak pada kesulitan membaca, sulit berkonsentrasi, hingga terhambat dalam mempelajari banyak hal. Ini barangkali kepada Dr. Eva Susanti, bagaimana program untuk edukasi dini tentang kesehatan mata yang dilakukan oleh pemerintah atau jajarannya. Silakan, Dokter. Jadi memang kita ada melakukan penjaringan Pak atau deteksi dini pada anak sekolah bekerjasama dengan UKS dan kesehatan keluarga. Nah di sini memang kita melakukan deteksi dini ini secara sederhana gitu ya, dengan metode hitung jari. Ini bisa sebenarnya juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri pun juga seperti itu. Nah ini juga kalau pada anak memang sangat penting. Kemudian juga kita melakukan beberapa upaya dalam arti promosi ya, promosi untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak di mana mereka harus melakukan yang namanya Roll 2020, di mana setiap melihat, karena tadi juga ada pertanyaan terkait era daring sekarang gitu ya, dengan melihat gadget dan lain sebagainya. Jadi setiap melihat gawai itu 20 menitnya lempar, setelah 20 menit melihat gawai, nah lemparkan pandangannya selama sejauh 20 feet ya. Kemudian selama 20 detik, Pak. Jadi untuk menghindari kelelahan dan lain sebagainya ya. Jadi ini penting. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita, khususnya anak-anak, tentang pentingnya deteksi dini, kemudian juga menerapkan Roll 2020. Jadi begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Eva. Iya. Kalau dari dini sudah digiatkan, sudah digalakan untuk memeriksakan mata, barangkali akan berdampak lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Kemudian kami izin berikutnya dari Yuda, dari VOA Indonesia. Apakah ada data dampak sekolah online penggunaan gadget pada kesehatan mata anak-anak atau siswa selama 2 tahun pandemi ini? Bagaimana dampak penggunaan gadget ke generasi masa kini karena sudah menjadi gaya hidup secara mereka menjadi generasi produktif dan bonus demografi. Terima kasih. Barangkali ini bisa dari Perdami terlebih dahulu. Apakah ada data kemudian gangguan gadget kepada anak atau pada penggunanya? Silahkan Dr. Siddiq atau Dr. Yani. Dr. Yani barangkali punya data tentang gadget. Oke, kalau ada lebih bagus. Silahkan ya. Dr. Yani. Iya, terima kasih. Tentunya banyak sekali ya data, walaupun datanya dari luar, di Indonesia sendiri, data yang sudah publish belum terlalu banyak, tapi data dari luar atau data internasional banyak sekali menyebutkan bahwa semenjak pandemi ini, maka angka miopia atau mata minus pada anak sekolah itu meningkat 1,4 sampai 3 kali lipat dari
angka biasanya ya. Jadi angka sebelum pandemi sekarang bertambah sampai 3 kali lipat. Nah, kenapa bisa terjadi peningkatan kasus tersebut ya, dan yang mesti juga kita tangani dengan serius adalah bahwa data yang dipaparkan itu tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah, namun juga angka kejadiannya atau onsetnya itu mulai di usia yang lebih muda gitu. Jadi yang tadinya matanya mulai -1/4 atau setengah itu di usia kelas-kelas 3 SD, 4 SD, sekarang sudah mulai ke usia yang lebih muda ya, kelas 1, kelas 2 SD sudah mulai minus. Nah, ini perlu dicermati karena kita tahu bahwa progresivitas miopia itu bergantung terhadap durasi ya. Kalau makin miopianya makin diderita lebih awal, maka dia masih punya waktu yang panjang untuk miopianya itu develop ke arah miopia yang tinggi atau high miopia. Nah, high miopia ini perlu penanganan serius karena komplikasinya banyak ya. Jadi bukan hanya komplikasi gangguan penglihatan karena tidak pakai kacamata, tapi komplikasi yang disebabkan oleh miopia itu ke saraf mata ya. Jadi bisa saraf matanya lepas ya. Kemudian juga merupakan faktor resiko glaukoma. Nah, ini sebenarnya harus kita cegah. Kalaupun sudah miopia ya kita harapkan miopianya tidak miopia tinggi ya, di bawah -4 aja gitu. Jangan sampai 4 lebih, karena kalau -4 lebih maka komplikasinya juga pastinya akan meningkat. Nah, kenapa meningkat? Karena anak-anak akhirnya karena pandemi ini secara tidak sengaja kita paksa untuk sedentary life ya, melihat gadget, belajar tadinya jarak melihatnya jauh, interaksinya lebih dari 6 meter ya ke papan tulis, sekarang mesti ngelihat gadget jarak dekat dan waktunya juga panjang sekali ya. Jadi permainan pun mereka lakukan di gadget, tidak di luar lagi karena tidak boleh ada lockdown gitu ya. Kemudian paparan sinar mataharinya juga berkurang. Padahal kita tahu bahwa exercise di outdoor activities itu sebenarnya adalah satu strategi untuk mencegah angka kejadian dari mata minus itu. Ya, jadinya tentunya dengan pandemi ini ya pasti semua itu tidak bisa dilakukan ya selama 2 tahun ini. Mereka sangat terbatas sekali kegiatannya dan akhirnya ya kita bisa lihat bahwa angka mata minus ini menjadi lebih tinggi di usia anak sekolah ya. Begitu Pak. Sedikit tambahan barangkali ya Pak. Boleh Dr. Siddiq, boleh ditambahkan terkait dengan informasi ini penting sekali. Ya. Juga termasuk ini Dr. Siddiq, pertanyaan yang tambahan lagi, berapa jam maksimal seseorang atau anak melihat gadget untuk durasi terus-menerus dan bagaimana selanjutnya Dr. Siddiq? Silakan Dr. Siddiq. Kalau data resmi barangkali dokter ini kita belum punya ya Indonesia ya. Tapi dari praktis sehari-hari kita bisa melihat bahwa sekarang banyak kunjungan anak-anak yang diantar oleh orang tuanya dengan kacamata. Dok, anak saya kok kelihatannya bertambah ukurannya. Kenapa? Bagaimana dia tahu? Karena kelihatan jauhnya kurang. Dan ini memang akibat dari kebiasaan melihat dekat terus-menerus ya dokter ini ya. Terus-menerus berjam-jam itu dikatakan bisa berpengaruh. Ditambah faktor lainnya tentunya ya. Berapa lama ini juga sering dikeluhkan karena orang anak-anaknya seringkali berjam-jam dok lihat gadget. Walaupun ini seringkali dikaitkan dengan pendidikannya ya Pak ya, di sekolah gitu. Kalau dulu lebih dibatasi dengan jam sekolah, sekarang itu lebih tidak terbatas kelihatannya. Begitu juga dengan orang yang kerja di kantor, mereka mengeluh dulu lebih dibatasi oleh jam kantor, sekarang di rumah pun kami dikejar dok kerjaan, lihat terus komputer, dan ini rupanya berpengaruh. Ada yang mengatakan bahwa 2 jam stop aja lah dulu, istirahat 1/4 jam, lihat jauh. Di samping tadi rule of 20 yang dikatakan oleh Ibu Dr. Eva tadi, 2 jam stop. Istirahat 1/4 jam. Istirahat, kami katakan jangan istirahat kemudian melihat gadget. Itu sama saja. Lihat kok beristirahat di laptop, komputer, kemudian beralih ke gadget, ya tidak istirahat. Istirahat adalah melihat jauh. Lebih 6 meter atau jarak yang kami sebut sebagai tak terhingga. Itu hal-hal yang bisa paling tidak mencegah. Tentunya dengan tambahan lain ya, penerangan harus cukup, ya, dan lain-lain seperti itu Pak. Barangkali mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Siddiq. Kemudian kami lanjutkan dari sucidetik.com. Izin bertanya, kebanyakan pendemo menggunakan odol untuk mencegah perihnya gas air mata. Apakah efektif, Dok? Wah, ini mesti ahli apa ya? Kesehatan mata. Silakan, Dok. Ini bisa betul. Iya, kebanyakan tuh kalau demo-demo pakai odol untuk menghilangi. Saya seperti tidak mengerti odol dipakai di mana sebetulnya ya? Di matanya kah? Di mata itu diberi atau di sini? Karena pada dasarnya itu pendapat yang dikatakan ya kurang betul. BRIN pun bilang nggak bisa itu kalau sama aja tetap aja perih. Kalau kita lihat semua yang bekerja menggunakan gas mata pasti umumnya di ruang tertutup yang menggunakan masker ya, masker gas yang bisa menyaring gas untuk mata dan hidung. Jadi hanya itu sebetulnya. Yang lain ada juga mengatakan bahwa gunakanlah kasa atau kain basah untuk menyaring. Ya boleh sementara sih barangkali. Cuman ya barangkali kalau saya sih yang paling baik ya hindarilah kerusuhan yang menggunakan jauh-jauh karena gas air mata meskipun sifatnya reversible tapi pada saat terkena gas mata dikatakan sangat tidak enak katanya. Jadi sekali lagi untuk odol saya tidak tahu dari mana sumbernya tapi secara saintifik barangkali kurang bisa terjawab ya sisi ilmiahnya gitu. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Dr. Siddiq. Mungkin ini yang terakhir Bapak Ibu diskusi kita pada sore hari ini dari nkris1.com. Mungkin ini untuk Ibu Direktur, apakah obat terutama vitamin mata dan kacamata itu di-cover oleh BPJS? Silakan Dr. Eva. Terima kasih. Jadi memang tadi kalau kacamata tadi sudah saya sampaikan memang ada yang di-cover sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu ya, Pak. Nah, kemudian untuk yang vitamin, jadi memang vitamin-vitamin yang memang sudah ada di dalam Pronas itu biasanya tetap diberikan. Jadi seperti itu. Dan kita juga ada vitamin khusus untuk dari program gitu ya. Ini kerjasama dengan Kesga. Ada bulan vitamin A. Jadi memang itu untuk anak-anak kita berikan biasanya di bulan Februari dan Agustus. Gitu Pak. Terima kasih. Nah, kemudian tadi saya tambahkan sedikit, kalau hasil penelitian terkait apakah ada terjadi peningkatan, itu memang kalau di Cina sudah pernah melakukan penelitian, Pak, ada sekitar kenaikan kurang lebih 1% untuk sebelum dan setelah COVID terhadap gangguan mata pada anak. Jadi di awalnya itu pada 2019 itu 53,48 menjadi 54,65%. Jadi kurang lebih 1% terjadi peningkatannya. Nah, kemudian tadi memang penting ya untuk tadi yang sudah Dr. Siddiq sampaikan. Jadi memang sebaiknya kalau terkena gas air mata itu harus pertama kita harus pergi ke tempat yang lebih segar untuk pertolongan pertama, kemudian melepas semua pakaian yang terpapar dan menghindari pemakaian handuk bersama karena ini kan akan dapat menambah reaksi kulit. Juga yang penting kalau misalnya menggunakan lensa kontak harus segera dilepas karena ini dapat ditempeli partikelnya. Kemudian juga menghilangkan zat kimia itu sebanyak mungkin gitu ya Pak. Pertama memang membilasnya dengan air walaupun itu memang agak sedikit nyeri dan tapi pilihan air itu lebih baik dibandingkan mungkin dengan odol mungkin ya Pak Dr. Siddiq karena memang belum ada kalau untuk yang odol. Kemudian juga yang terpenting juga mandi dengan menggosok seluruh tubuh dengan sabun dan air sehingga partikel-partikel yang ada di kulit itu bisa dilepas. Mungkin demikian Pak tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Eva atas tambahannya dan dengan jawaban Dr. Eva tadi maka mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini pada acara Temu Media dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada para narasumber, kepada Pak Dirjen P2P, kemudian Dr. Siddiq, Dr. Yeni, kemudian Bu Direktur, dan teman-teman program di P2P yang telah menyiapkan Temu Media pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tentu ini
harapan kita membawa manfaat yang lebih kepada masyarakat atas kerjasama antara pemerintah, lembaga dengan teman-teman media, dengan jurnalis yang sudah hadir dalam temu media pada sore hari ini, baik melalui link Zoom maupun melalui YouTube. Dan tanpa mengurangi waktu lagi, kami mohon izin dan mohon maaf bila ada hal yang kurang dalam temu media sore hari ini. Dan harapan kami ke depan lebih sehat dan tetap protokol kesehatan karena COVID masih ada. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Narasumber. Bu Eva, terima kasih Pak Kepala Biro. Maaf saya lupa namanya Pak Kepala Biro. Ya, Kepala Bironya masih Dr. Nadia, Dr. Sidik. Iya, terima kasih. Terima kasih Dr. semua Nadia. ya, juga dari teman-teman media. Terima kasih. Kemenkes, terima kasih. Terima kasih.